Halaman 1. Hari ini kita masuk ke buku tema 2, subtema 1, sumber energi pembelajaran 1. Itu ada gambar. Nah, ini ada gambar. Coba kita perhatikan. Ada gambar seorang ibu yang sedang ngapain ini? Iya, menjemur. Habis itu ada seorang ayah yang sedang olahraga. Kemudian ada juga bayi yang sedang berjemur. Itu saja bacakan terlebih dahulu. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Jadi matahari ini sumber energi yang paling besar di bumi. Panas matahari ini berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di bumi. Misalnya, kayak ibu tadi menjemur pakaian di bawah sinar matahari, berarti fungsinya matahari itu untuk mengeringkan pakaian. Kemudian dari matahari juga tumbuhan bisa mengeluarkan oksigen yang akan kita hirup untuk bernapas. Kemudian ketika kita mengeluarkan karbon dioksida, tumbuhan akan menyerap karbon dioksida. Nah, selanjutnya di halaman 2. Di sini kita akan mendiskusikan secara bersama-sama. Jadi pertanyaan yang pertama, apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Nah, apa aja tadi? Yang pertama tadi ada ibu yang sedang apa? Menjemur pakaian. Iya, ibu yang sedang menjemur pakaian. Kemudian ada ayah yang sedang berolahraga. Iya, ayah yang sedang berolahraga. Kemudian yang ketiga ada bayi yang sedang berjemur. Nah, kemudian berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Yang pertama ibu tadi kan menjemur pakaian, berarti manfaat matahari untuk ibu tadi apa ya? Pakaiannya. Ya, mengeringkan pakaian. Kemudian ayah tadi berolahraga, nah berarti mataharinya untuk apa? Supaya supaya sehat, supaya kuat. Kemudian ada tadi juga bayi yang sedang berjemur, supaya apa juga bayinya? Sehat. Kalau tanaman bilang karena matahari supaya apa? Iya, supaya subur. Bila tanaman yang buat dalam lemari yang gelap tidak ada cahaya matahari, maka tanamannya akan mati. Oke. Selanjutnya yang ketiga, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Apa aja ya? Selain itu, kira-kira apa lagi manfaat matahari ini? Sebagai sumber daya alam. Habis itu ada lagi pembangkit listrik, mengeringkan pakaian dan pakaian. Energi alternatif. Ya, bisa sebagai energi alternatif. Habis itu kata Sheila tadi, apa tadi Sheila? Iya, membantu proses fotosintesis. Sangat banyaklah manfaat matahari bagi makhluk hidup. Oke. Selanjutnya kita beralih ke halaman 5. Di sini ada kisah Ali si biji energi. Saya akan membacakan ceritanya terlebih dahulu. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan
ada sangat banyak manfaat dan energi bagi makhluk hidup. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, silahkan berdiri semuanya terlebih dahulu. Boleh di depan mejanya, boleh di samping meja. Misalnya hasil bumi, hasil tambang, dan hasil laut. Berbagai kekayaan alam itulah yang disebut sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya dan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Simak penjelasannya ya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam selanjutnya yaitu sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti sinar matahari, udara, air tanah. Sekarang kita lihat. Nah, jadi tadi sumber daya alam berdasarkan jenisnya terbagi menjadi berapa? Dua. Ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Kalau sumber daya alam hayati contohnya apa aja? Contohnya hewan dan tumbuhan. Kalau sumber daya alam non-hayati itu yang berasal dari bukan makhluk hidup, berarti contohnya apa? Oke, lanjut ya. Sumber daya alam berikutnya yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbaharui. Sumber daya alam dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tersedia dan dapat dikelola untuk dapat diperbanyak jumlahnya. Contohnya yaitu hewan, tumbuhan, sinar matahari, angin, dan air. Kelompok yang kedua yaitu sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas dan tidak dapat diperbanyak jumlahnya. Contohnya yaitu seperti minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang.